Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ini bun nasihatnya lewat ayat sama hadis aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hadid nomor surat 57 ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Maknanya, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asoba, tidaklah menimpa, mim musibatin, dari musibah, fil ardi, di bumi, dimanapun itu, di semua tempat maksudnya. Wala fi anfusikum, wala dan tidaklah menimpa apa musibah, fi anfusikum, di dalam dirimu sendiri. Kalau tadi di bumi, musibah dalam bentuk ya bencana, gonjang-ganjing, perang, terus COVID, itu musibah. Termasuk juga musibah yang menimpa di dalam dirimu, menimpa kepada dirimu, gagal, sakit, dianiaya, terluka, disakiti orang. Illa fi kitabin, illa kecuali fi kitabin, di dalam kitab Lauhil Mahfuz, kitab Qadar, min qabli, dari sebelum an nabra'aha, menjadikan siapa Allah ha pada musibah. Inna dzalika, sesungguhnya demikian itu Allah menimpakan musibah, ya kan? Alallahi, atas Allah, iku yasirun, mudah. Setiap apapun musibah yang menimpa di bumi ataupun yang terjadi pada diri kalian, gagal, diredahkan, disakiti, dianiaya, itu semua sudah ada di dalam kitab dari sebelum Allah menjadikan itu maksudnya membuat musibah itu terjadi. Sebelum musibah itu terjadi, detik ini, itu semua sudah ada di Lauhil Mahfuz. Sebelum musibah itu terjadi. Dalam hadis Muslim, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah itu sudah menentukan qadar bagi semua hal. Demikian itu bagi Allah hal yang sangat mudah. Musibah menimpa dan sesuai dengan qadar yang Allah tulis itu gampang. Artinya, karena musibah itu tertulis, ya kita sebagai manusia itu menjalani. Gak akan mungkin bisa menghindar. Di dalam keterangan Mubalek Pak Fawaz, ya, tapi intinya di dalam keterangan Mubalek, ya musibah itu sebenarnya bisa jadi dimaknai sebagai bentuk rizki. Nah, nanti dijelaskan di ayat selanjutnya. Tapi dalam arti kita ini hanya menjalani, karena sudah tertulis, ya kan. Kita itu ya cuma menjalani aja musibah. Oh iya, bagian dari qadar. Menerima. Bagaimana bisa menerima? Allah kasih nasihat lagi setelahnya. Likaila, agar tidak susah kalian. Likaila ta'saw, agar tidak susah kalian atau tidak putus asa kalian. Alama, atas apa-apa. Fatakum, yang terlambat apa-apa pada kalian. Maksudnya ya yang gak berhasil. Apapun yang terjadi tidak sesuai harapan, itu juga termasuk bentuk musibah. Allah nasihat itu agar kalian gak putus asa. Udah terima qadarnya. Itu sudah ditentukan jauh sebelum
musibah itu terjadi memang sudah ditetapkan, maka Allah nasihat seperti itu supaya kalian gak putus asa. Kalian gak putus asa, gak berat. Wala tafrohu, dan agar tidak bersenang-senang durhaka kalian, bima, dengan apa-apa atakum yang memberi siapa Allah kum pada kalian. Karena wallahu, dan adapun Allah, la yuhibbu, tidak senang, kulla mukhtalin, pada tiap-tiap orang yang sombong, fakhurin, lagi congkak. Allah bilang, Allah ngasih musibah itu karena sudah terjadi, sudah ditetapkan dari lama. Allah nasihat seperti itu supaya kalian gak putus asa, pertama. Yang kedua, ya adanya musibah itu ya supaya kalian terhindar. Mungkin terhindar dengan bila mana nikmat atau sesuatu yang kalian harapkan itu terjadi, ya kan? Justru kalian malah jadi tafrohu. Kalian jadi bersenang-senang durhaka. Bersenang-senang durhaka itu ya gimana? Ya intinya jauh dari apa-apa yang Allah senangi. Itulah durhaka. Jauh dari yang dicontohkan Nabi, jauh dari yang diperintahkan Allah. Itu yang disebut tafrohu. Delalah mungkin ketika lulus justru malah jadi gak lancar ngajinya. Justru malah sehari-hari yang dipikirkan dunia saja. Justru malah ketika kerja sholatnya gak lancar. Atau hubungan dengan suaminya gak harmonis. Atau gak bisa dekat dengan anak. Itu logika manusia gak sampai di situ. Tapi Allah bilang, musibah itu ya terjadi ya mungkin agar kalian gak senang-senang durhaka. Ya termasuk senang-senang durhaka ya tadi. Gak harmonis dengan suami bisa jadi. Kenapa disebut senang-senang? Padahal gak harmonis dengan suami ya dirasakan ya susah juga ya kan. Tapi maksudnya apapun yang jauh dari apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul contohkan, yaitu durhaka. Itulah tafrohu, jauh dari semua itu, ya kan? Justru dengan duit yang banyak, ya kan, dikasih karir yang jalannya lancar, malah jadi tafrohu. Maka Allah bilang, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tuh gak suka orang yang sombong. Orang yang sombong seperti itu, yang ketika dikasih keberhasilan, ketika dikasih apa yang dia inginkan, dia justru malah jauh dari Allah. Allah gak suka. Maka Allah humblekan orang itu dengan musibah. Allah bilang, la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Nih, saya kasih musibah supaya kamu humble. Ya. Pertama, supaya kamu humble, jauh dari pelanggaran-pelanggaran seperti itu kan sifat-sifat orang yang sombong. Tapi Allah tetap nasihat juga. Apapun yang terjadi itu sudah ketetapan. Di dalam hadis Ibnu Majah jilid 1 kan bab 10 tentang qadar. Ini ada hadis yang harusnya bisa menginspirasi juga. Haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Ali bin Muhammad at-Tanafisi. Qala, berkata keduanya mangkul dari haddatsana Abdullah ibnu Idris an Rabi'ah bin Uthman an Muhammad bin Yahya bin Habban anil A'raj an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min, adapun orang iman, al-qawiyyu, yang kuat, iku khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minin ad-dha'if, daripada orang-orang iman yang lemah. Tapi wa fi kulli khair, di dalam masing-masing baik. Orang iman yang kuat baik, orang iman yang lemah baik. Tapi kalau kuat itu lebih dicintai oleh Allah. Terus Nabi bilang, ihris ala ma yanfa'uk. Ihris, semangatlah engkau. Ini ceritanya Nabi nasihat secara umum. Atau saat nasihat secara umum kemudian dikutip Abi Hurairah, atau ini nasihat kepada Abi Hurairah khusus, enggak disampaikan. Tapi intinya ihris,
Semangatlah alama atas apa-apa yang fa'uka yang bermanfaat kepadamu. Wasta'in dan minta tolonglah kamu billahi kepada Allah. Wala ta'jas dan jangan lemah. Ya. Nabi bilang, orang iman yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang iman yang lemah. Tapi kemudian Nabi bahas tentang qadar. Nabi bilang, kamu itu semangatlah. Kalau ada apa-apa yang bermanfaat, ya kan? Coba ditekuni, semangat. Minta tolong sama Allah. Jangan lemah. Wala ta'jas. Minta tolong sama Allah, jangan lemah. Fa'in asobak. Maka jika menimpa padamu syai'un sesuatu, fala takul. Kamu jangan bilang, lau anni, seandainya sesungguhnya aku, fa'altu berbuat kada wa kada, begini dan begini. Kamu jangan bilang gitu. Walakin kul, tapi bilanglah, qadarullah. Oh, qadarnya Allah iki. Ini qadarnya Allah. Wama dan apa-apa sya'a yang menghendaki siapa Allah, fa'al maka berbuat siapa Allah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Oh iya, ini qadarnya Allah. Ya kalau memang Allah maunya seperti ini, ya memang seperti ini adanya. Fa inna, maka sesungguhnya lau, berandai-andai tadi dengan mengatakan lau anni fa'altu kadza wa kadza. Wah, coba dulu aku begini, coba dulu aku begitu. Itu taftah, membuka amalan syaitan pada amalannya syaitan. Hadisnya hasan. Kita bedah hadis ini. Yang pertama, Nabi bilang orang iman yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang iman yang lemah. Terus yang kedua, Nabi bilang, kamu semangat. Kalau ada yang bermanfaat, kamu semangat minta tolong sama Allah dan kamu jangan lemah. Jangan lemah itu artinya jangan putus semangat, jangan malas-malasan. Ikhtiar, Pol. Kalau kamu pingin sesuatu yang bermanfaat, ikhtiar, Pol. Berusaha yang giat. Jangan malas, jangan banyak alasan, jangan ngeluh. Tapi kemudian kalau sesuatu itu pun gak terjadi, ya terima. Tadi, ma aswaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Itu semua ya memang sudah qadarnya. Terus kamu jangan berandai-andai. Oh, seandainya aku begini mungkin gak gini ya. Coba dulu aku daftarnya di sini, mungkin aku lulus. Coba mungkin dulu aku ngerjain seperti ini. Enggak. Sudah diterima aja, itu qadarnya. Karena yang pertama dijelaskan usaha dulu memang. Tapi ya ketika memang sudah berusaha, sudah minta ya kan, wasta'in billah, sudah minta sama Allah, tapi kemudian gak dikasih, ya sudah. Jangan berandai-andai. Karena berandai-andai begitu, itu membuka amalan syaitan. Kenapa kalau misal dimaknai, ya kan, kalau misal dimaknai orang iman yang kuat tadi di atas, itu bisa dihubungkan juga sebenarnya dengan qadar ini. Orang yang pemahamannya kuat tentang qadar itu lebih Allah sukai. Allah lebih cinta orang yang kuat di dalam memahami, oh iya memang seperti itu sudah qadarnya. Mau gimana lagi, yang penting sudah semangat, sudah berusaha, sudah giat, sudah minta tolong juga, sudah doa sama Allah ya kan. Tapi kemudian gagal. Ya wis. Itu lebih Allah cintai daripada orang yang lemah di dalam pemahaman qadarnya. Terus bilanglah, ya udah qadarullah wa ma syaa fa'al. Istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Doa, ya kan? Di dalam hadis lain, ini hadisnya panjang, cuma sekilas saja ya. Ada ahli hadis namanya Ibnu Ad-Dailami, pernah ragu tentang qadar. Gimana ya, aku kok gak bisa menerima qadar, kok gak bisa memahami qadar ini, ketentuan yang bagaimana sebenarnya di dalam hidup. Dia berpikir keras tapi takut akidah, bukan akidah ya, iya akidah, keyakinan di dalam hatinya itu dia ragu. Dia datang ke sahabat Nabi mubalak juga yang jelas ya. Fa'ata itu Ubay bin Ka'ab. Ubay ini sahabat Nabi yang
telat waktu perang Tabuk itu, yang nggak jadi perang, tapi ini orang telat. Ubay ini telat terus tobat sama Nabi beberapa hari. Nah, ini kan mubalik, nanya tentang qadar karena dia ragu, gimana ini nerima qadar, kok susah ya, kok ragu ya, nggak yakin. Terus dinasihati sama Ubay, hati-hati, ragu terhadap qadar itu ancamannya neraka. Terus kutipan yang sebenarnya sangat berhubungan sama hadis sebelumnya tadi, kamu usaha, semangat, kalau gagal jangan nyerah, sama ayatnya Al-Hadid ini. Ubay bilang, fata'lam annama asabak lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Kamu ketahuilah, annama asabak, apa sungguh benar loh, apa-apa yang menimpa padamu, lam yakun liyukhti'ak, tidak akan luput kepadamu, nggak akan lepas. Kalau memang sudah dikodarkan sama kamu terjadi, ya udah, apapun gimana pun keadaannya akan seperti itu. Wa ma akhta'ak, dan apa-apa yang luput darimu, maksudnya nggak akan terjadi kepadamu, lam yakun liyusibak, nggak akan mungkin kamu itu mengalaminya. Ternyata Ubay ini nasihat memang ada ayatnya. Mubalik ini mengutip dari surat At-Taubah ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Muhammad, sampaikan, nasihati umatmu. La yusibana, tidak menimpa pada kami, illa kecuali ma apa-apa kataba yang telah menentukan siapa Allah lana pada kami. Huwa, dia Allah, maulana, kekasih kami, wa 'alallah, dan atas Allah falyatawakkalul mu'minun. Muhammad, nasihati, bilanglah, gak akan menimpa kalau memang Allah gak qadar. Allah itu kekasih kita. Ya kita berserah diri, hendaknya berserah diri orang-orang iman, ya kita semuanya. Itu kalimatnya dikutip dari sana. Gak akan menimpa kalau memang bukan ketetapannya Allah. Kalau sudah ketetapannya Allah, ya gak akan luput, gak akan mungkin lepas. Kalau memang qadarnya bubun lulus, gimana pun caranya akan lulus. Tapi kalau memang gak qadarnya, ya udah, diterima. Ya mungkin bukan sekarang, qadarnya nanti, ya kan. Doanya kan itu, kalau gak sekarang dikabulkan, diganti lebih baik, atau enggak dijadikan pahala gitu. Terus gimana menanggapi bisa menerima qadar ini? Prakteknya gimana lagi supaya bisa legowo nerima musibah, ya kan? Ya syukur, salah satunya syukur. Kalau bahas qadar tadi, balik lagi dulu sekilas. Kalau bahas qadar itu nggak bisa memang pakai akal manusia. Dulu pernah dapat nasihat dari Kertosono, Pak Khudori. Om sampai nangis dulu. Tapi sebenarnya nangisnya beda konteks sih. Cuma intinya tetap menyentuh. Dulu dia bilang, Pak Khudori ini mubalik ini ya, guru, bukan guru MT. Ya, guru tes dulu. Pak Khudori, masih ingat. Pak Khudori ini sebenarnya nasihatnya tentang hadis yang bilang beramalah kamu seakan-akan besok itu kiamat. Kalau dunia seakan-akan mindsetmu itu lama terjadi. Atau dan sebaliknya, kalau dunia besok itu masih lama, tapi kalau akhirat besok itu udah kiamat gitu. Sehingga selalu semangat. Terus jangan banyak alasan, karena logika manusia itu nggak nyampe, Pak Khudori bilang. Tapi yang intisari yang diambil logika manusianya sebenarnya. Logika manusia itu emang nggak nyampe untuk
termasuk gak nyampe untuk memahami qadar. Pertama tadi kalau dihubungkan Pak Hudori bilangnya logika manusia gak nyampe, itu jangan banyak alasan. Kalau memang ada kesempatan buat beramal, lakukan. Jangan sampai menunda-nunda, maksudnya itu. Udah, lakukan. Mindsetnya besok kiamat, jadi harus beramal terus. Jangan bikin logika manusia sendiri yang gak nyampe. Tapi bisa juga dihubungkan, kalau logika manusia itu emang gak nyampe buat memahami qadar sebenarnya ya. Dalam konteks, oh coba berangan-angan tadi ya. Oh coba kalau aku begini, harusnya aku berhasil. Oh, atau coba dulu gini, harusnya aku gak gagal seperti ini. Itu kan logika yang berandai-andai tadi maksudnya. Cuma gak akan bisa, gak nyampe. Dulu Pak Hudari bilang, masih zaman susah ya kan. Punya anak satu kok kasihan ya, main sendiri. Apalagi mungkin dulu ya zaman-zaman mubalek susah, atau ya udah jadi mubalek di Kertosono juga ya. Tapi intinya zaman susah ya kan, kasihan punya anak sendiri, gak ada temen ya kan, gak bisa nemenin juga. Mungkin ayah Pak Hudorinya sibuk tugas ya kan, ngajar dan lain sebagainya. Yowes, mah kita ini ya punya adik lagi supaya kakaknya seneng ya kan. Ternyata harapannya bahagia, delalah malah cemburu. Punya adik, logikanya senang, ternyata kakaknya malah cemburu. Adik gak dimarahin, abang dimarahin. Adik dibolehin, abang gak dibolehin. Ya mungkin analoginya ini ya, terlalu menyederhanakan. Tapi masih bisa diambil pelajaran ya kan? Masih bisa diambil pelajaran kalau logika manusia itu gak sepenuhnya akan selalu sama gitu. Gak nyampe, manusia itu gak bisa. Makanya kita berharap, oh coba dulu seperti ini, pasti berubah, beda hasilnya. Belum tentu. Kita punya harapan, tapi qadar beda lagi. Begitu Pak Hudori udah punya 2 adik ya kan, ya mungkin pemikiran-pemikiran lain terhadap anaknya. Punya mainan dulu ya kan, masih ada uang seadanya, kasih mainan yang kecil ya kan. Sewenangnya minta ampun. Mainannya kecil padahal, cuma dimainin terus sama anaknya. Nabung supaya bisa nyenengin anak lebih-lebih lagi ya kan. Akhirnya nabung, dibeliin lah mainan yang lebih gede ya kan, lebih bagus. Delalah anaknya gak jadi seneng, tapi jadi cengeng. Lagi main dideketin, tiba-tiba nangis ya kan. Mainannya dipinjem jadi tantrum, malah merubah karakternya sama si Pak Hudori ini anaknya. Terus balik lagi, logika manusia itu gak akan nyampe. Apa yang diharapkan sama apa yang terjadi belum tentu sama. Rumus kita punya sendiri, tapi qadar, rumus Allah yang berbeda lagi, itu jauh. Itu. Balik lagi tadi, implementasinya gimana biar bisa menerima qadar? Ya syukur. Apa yang dimiliki sekarang disyukuri dulu. Ini ada ayat yang menarik juga. Harusnya ayat ini selalu terngiang-ngiang karena selalu disampaikan. Tapi pernah gak kita ngegali lebih dalam ayat bersyukur ini? Di surat Ibrahim ayat 35 yang bunyinya hampir sama dengan surat Luqman, insyaallah. Surat Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Wa atakum, dan memberi Allah pada kalian, min kulli ma, dari setiap apa-apa, sa'altumuh yang minta kalian pada Allah, atau hunya pada ma. Allah itu sudah ngasih apa yang kalian minta, bahkan yang gak diminta pun dikasih
ya kan? Kita nggak minta setiap saat kan buat bisa bernafas, buat bisa makan dengan enak. Tapi Allah kasih aja, kita bisa nafas, kita bisa gerak. Itu kita nggak minta setiap saat ya kan. Tapi tetap Allah kasih. Atau bisa dimaknai, ya memang sebenarnya apa yang manusia itu butuhkan sudah selalu Allah kasih gitu. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Termasuk orang-orang iman ya kan. Minta pasti dikabulkan dalam 3 bentuk. Kalau minta orang iman jamaah, ya dalam 3 bentuk. Terus Allah bilang, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau mau hitung nikmatnya Allah nggak akan mungkin bisa. Innal insana ladzalumun kafar. Sungguh manusia itu zalim dan sangat kufur. Loh, kenapa tiba-tiba ayatnya ditutup dengan bilang manusia itu zalim dan kufur? Pemahaman pertama, hakikat manusia itu emang zalim, aniaya, dan kufur. Artinya ya sifat manusia itu memang kufur, nggak bisa, natural instingnya itu nggak bisa bersyukur, pasti akan selalu membandingkan. Itu wajar atau bukan wajar, tapi dalam arti ya memang manusia, sifat manusia, insting naturalnya itu memang nggak bisa bersyukur secara alami kepada Tuhannya. Makanya disebut zalim dan kufur. Atau kenapa di surat An-Nahl disebutkan bukan innal insana ladzalumun kafar? Di surat An-Nahl ya, bukan Luqman, sorry. An-Nahl ayat 18 bunyinya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya kalaupun kalian nggak mampu bersyukur dengan sebenar-benarnya bersyukur, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat Ibrahim ini sebenarnya mansuh. Kalau ada 2, kalau nggak dimansuh ya tadi secara hakikat manusia itu zalim dan kufur. Kalau dimansuh, mansuhnya ayat An-Nahl ayat 18. Walaupun kalian itu nggak bisa menghitung nikmatnya Allah ya kan, sehingga kalian itu bisa dibilang kufur ya kan, tapi Allah Maha Pengampun dan Allah tetap menyayangi. Kalaupun kalian nggak bisa menghitung nikmatnya Allah, kalian nggak bisa bersyukur dengan sepenuhnya, ya Allah tetap ampuni, Allah tetap kasih sayang. Tapi catatannya apa? Teruslah bersyukur. Teruslah bersyukur. Termasuk apapun musibah yang terjadi, teruslah bersyukur. Karena syukurnya kita itu sebenarnya jauh banget dari yang harusnya secara alami manusia nggak bisa dibilang tidak kufur dan tidak zolim. Standar syukurnya itu jauh banget, tinggi banget. Tapi ya udah, Allah Maha Pengampun. Udah syukurin, tetap bersyukur aja, jangan pernah berhenti bersyukur. Itulah syukur yang sebenarnya. Standar syukurnya itu aja. Nabi Daud pernah doa sama Allah. Dalam konteksnya mungkin dalam wahyu dan lain sebagainya ya kan. Karena yang cuma ngomong sama Allah ya Nabi Musa. Tapi antara Nabi Daud dan Allah itu pernah ada kisah ya, bahwa Nabi Daud itu berdoa, ya Allah, gimana aku bisa syukur maksimalnya? Dia sadar kalau dirinya itu standar syukurnya itu jauh dari standar syukur yang seharusnya dilakukan. Nabi Daud tuh bilang sadar, ya Allah aku ini jauh banget ya dari orang yang bisa disebut mensyukuri nikmatmu, itu jauh banget. Gimana ya Allah aku bisa syukur dengan sepenuh-penuhnya syukur? Wong, orang aku aja bisa syukur ini karena nikmatmu. Gimana aku bisa mensyukuri nikmatmu dengan maksimal? Wong, aku sadar bisa syukur ya ini nikmatmu juga gitu. Aku loh bisa mensyukur ini karena nikmatmu juga, yang harus disyukuri juga gitu. Terus Allah balas, ya itulah, itu sudah disebut mensyukuri dengan sebenar-benarnya bersyukur. Dengan sadar bahwa kita itu gak pernah mampu bersyukur.
dengan standar yang seharusnya, tapi sadar aja, oh iya memang aku nih gak bisa bersyukur dengan sepenuhnya. Ya udah, terus bersyukur aja lah. Itulah yang Allah inginkan. Itu standarnya. Karena memang kita ini jauh gak bisa mensyukuri nikmatnya Allah. Sangat banyak nikmatnya Allah kita gak bisa mensyukuri. Ya udah, Nabi Daud dibilang gitu. Rasa syukurmu, karena rasa syukurmu yang termasuk bagian dari nikmat itu juga, cara mensyukurinya semuanya itu ya udah sadarin aja kalau memang kamu nggak bisa bersyukur, tapi teruslah bersyukur, jangan pernah berhenti bersyukur. Itu udah kuncinya, insya Allah 2 kalau dari penjelasan malam ini. Gagal itu bagian dari qadar. Jangan pernah berandai-andai, karena itu bisa membuka celah untuk godaan syaitan. Dan logika manusia gak akan nyampe. Gak akan bisa pakai teori manusia kalau A maka B. Maka apa yang kita miliki sekarang syukur. Udah dinasihatin banyak insya Allah. Cukup, alhamdulillah, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah paling lancar barokah terus.